Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Komponen sistem peredaran darah manusia tersusun atas. Yang pertama adalah darah, kemudian yang kedua adalah jantung sebagai pusat peredaran darah, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Selanjutnya, fungsi darah. Darah pada manusia mempunyai fungsi yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan yang berasal dari hasil proses pencernaan dari usus halus menuju ke seluruh sel-sel yang ada di bagian tubuh. Kemudian yang kedua adalah memelihara suhu tubuh. Fungsi darah yang ketiga adalah membantu mengangkut sisa metabolisme, dan fungsi darah yang keempat adalah untuk menentukan golongan darah. Selanjutnya adalah komponen penyusun darah. Darah tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen plasma darah. Komponen ini merupakan komponen terbesar dari penyusun darah. Komponen yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Komponen yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Dan komponen yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Selanjutnya adalah jantung. Jantung ini merupakan bagian paling penting atau sebagai pusat dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung kita memiliki bagian-bagian yang terdiri dari 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Kemudian komponen dalam sistem peredaran darah yang berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri atas 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapil. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan tabel yang ada pada tayangan berikut ini. Pada tabel ini dijelaskan tentang perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama adalah berkaitan dengan dinding pembuluh. Pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh dengan otot yang tebal, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh dengan otot yang tipis. Kemudian yang kedua adalah letak. Pembuluh arteri terletak jauh dari permukaan tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak dekat dengan permukaan tubuh. Yang ketiga adalah katup. Pembuluh arteri tidak memiliki katup, sedangkan pembuluh vena memiliki katup. Dan yang keempat, apabila terjadi luka. Apabila terjadi luka, pembuluh arteri akan mengeluarkan darah yang memancar, sedangkan pada pembuluh vena, darah hanya akan merembes. Yang kelima adalah aliran darah. Pembuluh arteri, aliran darahnya adalah keluar jantung, sedangkan pembuluh vena, aliran darahnya kembali ke jantung. Yang keenam adalah denyutnya. Pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Yang terakhir adalah berkaitan dengan darah yang diangkut. Pembuluh arteri mengangkut darah yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh darah vena mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Pada manusia terdapat 2 mekanisme peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah keluar dari jantung melalui bilik kanan, kemudian diangkut oleh pembuluh nadi paru-paru, kemudian darah memasuki paru-paru, dari paru-paru dibawa oleh pembuluh balik paru-paru dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui serambi kiri. Kemudian pada peredaran darah besar, darah akan dipompa keluar dari jantung, yaitu melalui bilik kiri, kemudian diangkut oleh pembuluh aorta, kemudian diangkut lagi oleh pembuluh nadi, dari pembuluh nadi kemudian darah diangkut oleh pembuluh kapiler, kemudian selanjutnya darah diangkut oleh pembuluh balik atas,
dan pembuluh balik bawah, dan kemudian darah kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat tentang sistem peredaran darah manusia. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat menambah pemahaman anak-anak tentang sistem peredaran darah manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.